Alhamdulillah, Alhamdulillahi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila akhiril zaman. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat takwa pada hari ini berkaitan dengan etos kerja muslim. Ayat 39 dari surat 39 Az-Zumar yang dibacakan tadi berbunyi, Kul, katakan olehmu, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, bekerjalah, berbuatlah kalian sesuai dengan kedudukanmu masing-masing. Inni amil, aku juga bekerja. Fasaufa ta'lamun, maka kalian akan tahu akibat yang dikerjakan itu. Jadi Az-Zumar ayat 39 ini memerintah kepada kita untuk bekerja. Bekerja apa? Ya sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan makan tempat masing-masing. Kita ketahui zaman sekarang ini gara-gara perjuangan kaum feminis, lapangan kerja kaum wanita itu lebih banyak dibanding kaum pria. Sebab kalau dulu ke pom bensin pasti yang melayani jual bensin itu pria. Tapi sekarang kaum wanita yang jadi pimpinan daerah, baik provinsi, kabupaten, kota madya, camat maupun lurah, rata-rata laki-laki dulu. Sekarang mayoritas wanita. Demikian pula polisi dan tentara, dan ternyata pembukaan lapangan kerja lebih banyak diberikan kepada wanita. Yang tentu saja karena lapangan kerja banyak ditempati wanita, maka akan banyak penganggur. Sebab yang namanya penganggur itu pria tidak bekerja, itu penganggur. Kalau wanita tidak bekerja tidak bisa disebut penganggur. Nah ini tentu saja kita tidak bisa menghalangi, kita tidak bisa merintangi mereka. Tetapi bagaimana kaitan dengan hukum, kaitan dengan hak dan tanggung jawab. Sebab kalau kita baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Kalau pemimpin, maka tentu saja seperti dalam ayat itu, bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Kaum pria harus memiliki kelebihan. Wa bima anfaqu, dan kaum pria harus membiayai anak dan istrinya. Sebab walaupun di Belanda sekarang sudah demikian maju, gendernya keseimbangan, tapi tetap saja kalau pria tidak memberi nafkah kepada istrinya bisa digugat. Tapi kalau sebaliknya istri tidak memberi nafkah kepada suami, tidak bisa digugat oleh suami. Jadi ini persamaan hak pekerjaan bagi wanita tidak seimbang.
dengan tanggung jawabnya. Harusnya keadilan itu, keseimbangan itu, keadilan itu adalah hak dan tanggung jawab itu seimbang. Semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin banyak haknya. Semakin banyak tuntutan, maka semakin banyak tanggung jawabnya. Jangan sampai tanggung jawab tidak seimbang dengan haknya. Disitulah ketidakadilan. Akhirnya apa? Sehingga banyak pada saat ini perceraian menurut catatan pengadilan agama lebih banyak digugat oleh kaum pria karena ketidakseimbangan. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau kita telusuri ayat yang saya bacakan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu tanggung jawab melindungi, memimpin kaum wanita. Di situ ada bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Disebabkan, kalau kata As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah, di situ bisa mengandung arti hukum atau bi sababiyah, hukum sebab akibat. Artinya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi kaum wanita, pria itu pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ayat selanjutnya. Disebabkan pria memiliki kelebihan dibanding kaum wanita, maka jadi pemimpin. Kedua, wabima anfaku min amwalihim, yaitu karena pria bertanggung jawab tentang memberi nafkah. Yang nafkah itu minimal 3, yaitu to'amihinna, makanan atau pangan, kiswatuhunna, yaitu pakaiannya itu termasuk kosmetik tentu saja, dan juga suknuhunna, sakan askinuhunna, suknah tempat tinggal. Jadi baik sandang, papan maupun pangan tanggung jawab pria. Nah sekarang bagaimana kalau yang bekerja itu wanita, suami tidak punya lapangan kerja? Maka tentu saja harus ada perombakan hak dan tanggung jawab. Bagaimana perombakan hak dan tanggung jawab? Di situ di dalam surat Al-Baqarah 233 dikatakan musyawarah antara pria dengan wanita. Jadi musyawarah hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu kaum pria yang kebetulan tidak bekerja, jangan nuntut kepada wanita segala-galanya. Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, qawam itu. Jadi kalau ternyata istri, bapak yang bekerja, yang menghasilkan, maka musyawarah, bikin kesepakatan dengan istri bagaimana pekerjaannya. Jadi kalau punya bayi masih kecil, istrinya bekerja, musyawarah siapa yang ngurus bayi. Jangan sampai diurus oleh ibunya, padahal ibunya sudah bekerja, harus bekerja, pagi-pagi harus meninggalkan bayi, maka tidak terurus. Akibatnya cari pembantu sekarang hanya 1 bulan, kalau dari yayasan sudah pulang lagi karena pindah ke tempat yang lain. Itu jadi pusing. Bahkan juga ada yang berbuat sewenang-wenang kepada anaknya. Cobalah di situ dimusyawarahkan, wasyawirhum, bermusyawarah antara suami istri. Karena al-Islam itu lirijali nasibu mimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna. Jadi laki-laki itu punya hak, punya nasib sesuai dengan usaha. Dan perempuan punya hak, punya nasib sesuai dengan usaha masing-masing. Artinya hak dan tanggung jawab itu ditentukan oleh musyawarah. Jangan sampai memberatkan. Masih di dalam surat Al-Baqarah 233 tadi. Jangan sampai wal walidah berat oleh anak.
Jangan sampai al-mauludu lahu juga berat oleh istri, atau wa alal warisi mislu dalik, demikian pula ahli waris lain jangan menjadi beban. Harus dimusyawarahkan, saling memberikan keringanan. Tidak salah seorang ayah yang memandikan bayi, ganti popok, yang cuci piring atau cuci pakaian atau ngepel karena istrinya bekerja. Tidak perlu memaksakan diri kalau tidak ada lapangan kerja. Jadi di situ Al-Islam memberikan solusi berdasar Al-Quran dan Sunnah. Makanya tadi dikatakan, kul, katakan olehmu, hai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Bekerjalah sesuai dengan posisi, sesuai dengan tempat, sesuai dengan kedudukan masing-masing, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau ternyata tidak ada lapangan kerja, apa boleh buat? Bekerja di rumah. Mungkin nanti istri yang menggaji suami sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Mungkin disesuaikan dengan UMR-nya. Kalau kebetulan istrinya itu memiliki kekayaan. Sidang Jumat rahimakumullah. I'malu ala makanatikum. Yang akibatnya juga di sini dikatakan fasaufa ta'lamun. Kalian akan melihat akibatnya nanti, akan tahu akibatnya nanti di akhirat kelak. Jadi di dalam ayat ini ada siratan teologi. Pertama, kebebasan beramal. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul untuk mengatakan kepada kaum, kepada umat, kepada kita bahwa mereka diberi kebebasan untuk beramal dan berbuat sesuai dengan posisi pilihan masing-masing, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kalau ternyata lapangan kerja banyak ditempati wanita, laki-laki tidak ada lapangan kerja, bekerjalah sesuai dengan posisinya. Apakah yang ngurus rumah tangga pria, kemudian wanita yang cari nafkah, atau laki-laki yang cari nafkah, wanita yang ngurus rumah tangga, posisi masing-masing. Ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan keyakinan dan berbuat sesuai dengan keinginan dan kedudukannya, posisi masing-masing. Kemudian yang kedua, ini tanggung jawab individu. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan bahwa setiap orang tanggung jawab atas amal perbuatan sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki akibat di akhirat kelak. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau suami tidak memberi nafkah kepada istrinya? Walaupun di dunia tidak dituntut, apakah ada tanggung jawabnya? Sudah pasti ada tanggung jawabnya. Tapi kalau atas kesepakatan bersama, toh istri Rasul juga ada yang tidak menuntut nafkah kepada Rasul. Contohnya siapa? Zainab binti Jahash, yaitu mantan istri anak angkat Rasul. Anak angkat Rasul namanya Zaid bin Harisah. Kemudian bercerai dengan Zaid bin Harisah karena tidak mendapatkan cinta dari Zainab, karena Zainab lebih cinta kepada Rasul. Akhirnya bercerai dengan anak angkat Rasul, dan Rasul diperintah oleh Allah untuk menikahi Zainab. Maka begitu menikah dengan Zainab, Zainab itu punya pabrik kulit, pengelolaan kulit dari warisan dari suaminya, dari orang tuanya, jadi orang kaya. Maka Zainab binti Jahash mengatakan kepada Rasul tidak perlu memberi nafkah, justru Zainab yang membantu Rasul. Demikian pula Khadijah sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Khadijah justru yang menafkahi Rasul. Walaupun ada juga istri Rasul yang dinafkahi oleh Rasulullah. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab individu berkaitan dengan hak
yang diperoleh olehnya. Kemudian yang ketiga, peringatan akan kesadaran bahwa semuanya itu akan dimintai tanggung jawab, yaitu kalimat fasaufa ta'lamun, kalian akan tahu. Jadi merupakan peringatan bahwa hasil atau konsekuensi dari perbuatan setiap manusia akan terbukti di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa meskipun saat ini seorang mungkin merasa bebas melakukan apapun, pekerjaan apapun, tapi ketika di akhirat kelak akan dimintai tanggung jawab. Kemudian yang keempat, tentu saja ini merupakan prinsip keadilan ilahi, prinsip keadilan Allah. Jadi ayat ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat, tetapi tetap ada keadilan Allah yang berlaku di akhirat. Setiap perbuatan baik maupun buruk akan dibalas setimpal dengan perbuatan itu sendiri, sesuai dengan kehendak yang ia lakukan dan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha adil. Jadi secara keseluruhan ayat ini mengingatkan manusia bahwa meskipun mereka memiliki kebebasan beramal di dunia, ya pada akhirnya keadilan Allah akan menjadi penentu akhir nasib mereka. Ayat ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap pilihan dan konsekuensi yang bakal ditanggung, diserta tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditandaskan di situ, ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun usikum bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqa. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau tadi di dalam ayat ditegaskan berbuatlah sesuai dengan kedudukan dan keberadaan masing-masing. Ini amilah, aku juga yang bekerja, kata Rasulullah. Fasawfa ta'lamun, bakal melihat akibat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan yang paling dicintai manusia bekerja itu benar-benar bekerja, benar-benar profesional pekerjaannya, jangan asal-asalan. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Tabarani itu lahir 260 apa 360 Hijriah. Rasul bersabda, Innallaha azza wajal yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa itu sangat mencintai orang beramal dan beramalnya itu sebaik mungkin sampai tuntas. Jadi hadis ini menegaskan kesempurnaan dedikasi kalau bekerja. Jadi sebaik mungkin, jangan asal-asalan. Kemudian yang kedua itu profesionalisme. Terus merupakan etos kerja bagi setiap muslim. Kemudian tadi tanggung jawab moral karena fasawfa ta'lamun. Dan yang keempat, terus berbuat baik dalam pekerjaan maupun dari yang dikerjakan itu. Begitu pula hasilnya. Kemudian mukmin giat bekerja dengan baik, dengan tuntas, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak
menerima akibat yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita berbuat di hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Wa inna nas'aluka ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.